Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan mahasiswa Prodi D3 Kampus Lumajang ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia, saya dari Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang apa itu sih begadang. Untuk teman-teman, apa ada yang sudah mengetahui apa itu begadang? Baik, di sini penyuluhan saya bertujuan untuk setelah dilakukan penyuluhan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengurangi kebiasaan tidur larut malam atau yang bisa disebut dengan begadang. Untuk tujuan khususnya yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian begadang. Yang kedua, menyebutkan penyebab dari begadang. Yang ketiga, menyebutkan dampak dari begadang. Dan yang terakhir, melaksanakan tips untuk mengurangi begadang tersebut. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian begadang. Apa itu begadang? Begadang adalah keadaan di mana seseorang berjaga tidak tidur sampai larut malam. Manusia secara normal harus tidur minimal 8 jam sehari. Sedangkan untuk kasus begadang ini, seorang akan tidur hanya 6 jam. Karena faktor penyebabnya juga banyak. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan dapat mendukung dan juga dapat menghambat tidur. Temperatur, ventilasi, penerangan ruangan, dan kondisi kebisingan sangat berpengaruh terhadap tidur seseorang. Yang kedua adalah kelelahan. Kelelahan akan berpengaruh terhadap pola tidur seseorang. Semakin lelah seseorang, maka akan semakin kurang kualitas tidurnya. Yang ketiga ada penyakit. Sakit menyebabkan nyeri, dapat menimbulkan masalah tidur. Seseorang yang sedang sakit menimbulkan waktu tidur yang lebih lama dari keadaan normal. Sering sekali pada orang sakit pola tidurnya juga akan terganggu karena penyakitnya seperti rasa nyeri yang ditimbulkan oleh luka. Yang keempat, gaya hidup. Orang yang bekerja shift atau seperti mahasiswa kuliah pulang malam gitu ya, itu sering berubah. Shiftnya kan harus mengatur kegiatan agar dapat tidur dengan waktu yang tepat. Keadaan rileks sebelum istirahat merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk dapat tidur. Yang kelima ada obat-obatan dan alkohol. Alkohol atau obat-obatan ini yang sering diminum terlalu banyak akan mengalami gangguan tidur. Yang keenam ada merokok. Mengapa merokok kok bisa menyebabkan begadang? Beberapa unsur di dalam rokok ini kan ada nikotin. Nikotin mempunyai efek menstimulasi tubuh dan perokok seringkali mempunyai lebih banyak kesulitan untuk bisa tidur dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dengan menahan tidak merokok setelah makan malam, orang yang biasanya akan tidur lebih baik. Banyak perokok melaporkan pola tidurnya menjadi lebih baik ketika mereka berhenti merokok. Kemudian apa saja dampak dari begadang ini? Yang pertama, menambah berat badan. Mengapa? Karena orang yang kurang tidur akan cenderung lebih banyak makan cemilan berkalori yang tinggi di malam hari. Selain itu, cenderung mengonsumsi makanan yang berkarbohidrat tinggi dengan porsi yang lebih besar. Yang kedua, kulit tampak lebih tua. Ketika begadang, tentunya mengalami kurang tidur, sehingga membuat hormon stres dilepaskan dalam jumlah yang lebih banyak. Hormon ini kan bersifat untuk memecah kolagen pada kulit. Padahal kolagen adalah protein yang membuat kulit lebih kencang dan elastis. Selain itu juga dapat menyebabkan mata bengkak dan kulit menjadi pucat dan kusam. Kebiasaan begadang secara terus-menerus berkepanjangan akan menimbulkan efek kurang tidur kronis. Akibatnya, timbul garis-garis halus di wajah dan menjadikan kulit lebih tampak kusam. Yang ketiga, akan menjadi pelupa. Karena tidur, otak akan mengalami proses regenerasi sel yang berguna untuk memperkuat ingatan. Proses ini juga akan memindahkan ingatan dan memori ke bagian otak yang berfungsi sebagai penyimpanan memori jangka panjang. Saat begadang akan menghambat semua proses ini dan menimbulkan
rasa mengantuk yang membuat seseorang menjadi pelupa dan sangat sulit untuk berkonsentrasi. Yang keempat, kita akan menjadi depresi. Begadang berarti memotong jam tidur di malam hari. Kebanyakan orang yang didiagnosis mengalami depresi dan kecemasan adalah mereka yang kurang tidur dari 6 jam atau yang bisa disebut dengan begadang ini. Tidak hanya kebiasaan begadang, gangguan tidur pun juga dapat mengarah kepada insomnia yang sangat berkaitan dengan kondisi depresi. Kemudian yang terakhir, tips untuk mengurangi kebiasaan begadang ini. Yang pertama, yaitu tidak menggunakan media elektronik seperti HP, televisi, komputer, laptop ya untuk biasanya kalau mahasiswa kan untuk mengerjakan tugas gitu kalau malam. Kemudian makan dan minum berat sebelum 2 jam sebelum tidur. Supaya kan aktivitas tersebut mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Karena seperti media elektronik tersebut mengeluarkan cahaya biru yang berbeda dengan cahaya lampu yang menyebabkan seseorang terjaga terus-menerus. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk mengurangi penggunaan media elektronik ketika akan tidur. Kemudian, minum susu hangat, menggunakan lampu kamar yang tidak terlalu terang, dan juga mengatur suhu ruangan dengan tepat. Dengan seseorang mengatur dan mengamati sleep hygiene-nya ini, yang mereka punya resiko begadang ini juga akan semakin terhindar dan semakin berkurang. Baik, penjelasan saya sampai sini sudah paham kan ya? Saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Kalau yang bisa, acungkan tangan ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan begadang? Oh, saya Mbak. Ya, Masnya dipersilakan. Dengan siapa? Begadang adalah keadaan di mana seseorang berjaga tidak tidur sampai larut malam. Jam tidurnya kurang dari 6 jam. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Masnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja penyebab tidur larut malam atau yang bisa kita sebut dengan begadang? Oh, saya Mbak. Ya, siapa namanya? Nama saya Chandra. Jawabnya, penyebab begadang yaitu lingkungan, kelelahan, penyakit, gaya hidup. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan apa saja dampak yang ditimbulkan dari begadang ini. Oh, saya Mbak. Ya, dipersilakan. Nama saya Adam, Mbak. Dampak dari begadang adalah pertama menambah berat badan, yang kedua kulit tampak lebih tua, ketiga pelupa, dan yang terakhir depresi. Baik, betul sekali jawabannya. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja tips untuk mengurangi kebiasaan tidur atau begadang ini? Ya, dipersilakan. Nama saya Uci. Tips mengurangi kebiasaan tidur yaitu mengurangi penggunaan media elektronik. Yang kedua, makan dan minum berat terakhir 2 jam sebelum tidur. Yang ketiga, minum susu hangat. Dan yang terakhir, menggunakan lampu kamar yang tidak terlalu terang. Baik, betul sekali. Baik, kesimpulannya di sini yaitu begadang adalah keadaan di mana seseorang berjaga tidak tidur sampai larut malam. Ada beberapa penyebab yaitu lingkungan, kelelahan, gaya hidup, merokok, obat-obatan, dan juga gaya hidup. Dan juga sangat banyak sekali dampak yang disebabkan oleh begadang ini. Tapi juga ada tips untuk mengurangi begadang tersebut. Pesan saya, bagi yang suka begadang, jangan lupa bahagia ya. Maka manfaatkan waktu malammu dengan lebih produktif dan melakukan hal yang positif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu
cinta ini ku beri